Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi. Saya mahasiswa ahli jenjang D4 Terapi Okupasi di Politeknik Kesehatan Surakarta. Saya akan mempraktekkan salah satu asesmen untuk memenuhi tugas mata kuliah geriatri lanjut. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan asesmen geriatrik health questionnaire. Pada asesmen geriatrik health questionnaire ada 9 pertanyaan yang akan kita ajukan kepada lansia yang akan kita asesmen. Cara mendokumentasikannya adalah kita melingkari jawaban yang sesuai dengan jawaban pasien. Pertanyaan nomor 1, poin general health, kita menanyakan kepada pasien kabar mereka. Lalu kita tanyakan juga apakah ada nyeri dalam 4 minggu terakhir. Jika ada, bagaimanakah nyeri tersebut? Apakah sangat ringan, sedang, berat, atau sangat berat? Pertanyaan nomor 2, pada activity of daily living, pasien menjawab pertanyaan yang kita ajukan dengan cara menjawabnya mandiri, dibantu orang lain, ataukah tidak bisa sama sekali. Lalu pada pertanyaan nomor 3, geriatric review of system, sampai pertanyaan nomor 8, pasien menjawab iya atau tidak. Dan yang terakhir pada poin nomor 9, pasien kita minta untuk membuat gambar jam dan menunjukkan waktu yang kita inginkan pada gambar tersebut. Asesmen ini bertujuan untuk melihat kondisi lansia secara menyeluruh, baik secara medis, psikososial, kemampuan fungsional, dan masalah-masalah lainnya, sebagai acuan terapis okupasi untuk merencanakan program terapi dan tindak lanjut jangka panjang. Baiklah, kita simak video asesmen berikut ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Evi, saya terapis okupasi. Bapak namanya siapa Pak? Slamet Sastro. Oh, Bapak Slamet nggih. Pak Slamet, apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Pak Slamet, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nggih terkait kondisi Bapak hari ini. Pak Slamet, dalam waktu 4 minggu ini Pak Slamet ada nggak merasakan nyeri di tubuhnya? Nggak ada ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini nanti Pak Slamet menjawabnya bisa sendiri, dibantu orang lain, atau tidak bisa sama sekali nggih. Pak Slamet bisa jalan sendiri? Bisa ya. Bisa berpakaian sendiri? Bisa. Bisa mandi sendiri Pak? Bisa ya. Pak Slamet bisa makan sendiri? Bisa nggih. Pak Slamet bisa buang air kecil dan buang air besar sendiri? Bisa, oke. Pak Slamet bisa menyetir sendiri? Bisa ya. Pak Slamet bisa menggunakan telepon atau HP sendiri? Bisa. Pak Slamet bisa belanja ke warung sendiri? Bisa ya. Pak Slamet bisa menyiapkan makanan sendiri? Menyiapkan gimana?
menyiapkan, misalkan ngambil makanannya, nasinya sendiri, sayurnya sendiri, lauknya sendiri. Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa ya. Pak Samad bisa mengerjakan beberapa tugas rumah nggak Pak? Misalnya kayak nyapu, kalau bapak-bapak ya nyabut rumput ya gitu, bisa nggak Pak? Bisa. Bisa ya. Bisa minum obat sendiri Pak? Bisa. Bisa ya. Bisa ngatur keuangannya Pak? Bisa. Bisa ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya nanti Pak Slamet jawab ya dan tidak ya Pak ya. Jawabannya iya dan tidak, oke? Pak Slamet bisa nyetir, nonton TV, baca koran, bisa nggak Pak? Bisa. Bisa ya Pak ya. Pak Slamet bisa mendengar normal. Maksudnya begini Pak, misalkan ada suara saya ini nih, Bapak bisa mendengar nggak? Bisa. Bisa ya. Pak, nanti ulangi kata-kata saya ya Pak ya. Ya. Pulpen, anjing, buku. Pulpen, anjing, buku. Pak Samad, apakah merasa sedih kali ini? Enggak. Nggak ada ya. Dalam waktu 6 bulan terakhir ini Pak, Bapak ada nggak nih penurunan berat badan yang drastis? Enggak. Nggak ada ya. Enggak. Pak Samad bisa ngontrol buang air besar dan buang air kecil sendiri nggak Pak? Misalkan di sini kalau Bapak berasa mau pipis atau mau BAB itu bisa menahannya atau langsung keluar Pak? Bisa. Bisa ya. Dalam 1 tahun terakhir ini Pak Samad ada ini nggak Pak? Pernah terjatuh nggak? Pernah. Pernah ya. Berapa kali Pak? Lupa. Lupa ya. Mau coba diingat-ingat dulu Pak. Bapak itu pernah jatuh. Paling deket aja deh. Kalau jatuh itu di mana aja? Coba sebutkan Pak. Saya bantu untuk menghitung Pak. Lupa. Pernah. Banyak 10 kali lebih. Ada 10-an. Oh, ada 10 kalian ya Pak ya. Ye. Pak Samad di rumah ada tinggalnya sama orang lain nggak? Atau tinggal sendiri di rumah? Sama istri sama anak. Oh ada ya Pak ya. Istri sama anak G. Berapa Pak anaknya Pak? 1. 1 aja. Berarti 3 orang ya Pak ya di rumahnya Pak ya. Ya. Pak Samad kalau ada masalah kesehatan yang bantu siapa Pak? Yang bantu di mana? Yang bantu untuk Bapak apa? Kalau misalkan Bapak lagi sakit, siapa yang merawat Bapak? Ya, istri sama anak. Istri sama anak ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan nih Pak, ya kita nggak mengharapkan deh kalau ada waktu di mana Bapak harus dirawat inap, kebetulan Bapak tidak bisa ditanyai atau memutuskan. Nah, nanti siapa yang akan memberi keputusan dirawat atau tidak Pak? Istri saya. Istri ya Pak ya. Berapa banyak Pak obat atau vitamin atau resep dokter yang saat ini Bapak konsumsi? Enggak ada. Oh nggak ada. Bagaimana cara Pak Samad minum obat Pak? Pakai air. Pakai air ya Pak ya? Oh di ini telan langsung pakai air itu ya Pak ya? Ya. Oke, berarti Bapak lebih seringnya itu kalau minum obat atau pas lagi sakit Bapak harus minum obat itu biasanya supaya ingat
Itu Bapak pakai cara apa Pak? Atau ada yang mengingatkan atau dibantu bagaimana gitu Pak? Biasanya diingatkan istri saya. Oh, dibantu istri ya Pak ya? Pak Samad masih aktif menjalankan hubungan suami istri Pak? Masih dong. Oh masih nggih. Pak Samad di lingkungan rumah atau di rumah sendiri, apakah ada orang yang dengan sengaja ingin menyakiti Bapak? Enggak. Nggak ada ya? Gitu. Pak Samad pernah imunisasi untuk radang paru-paru Pak? Enggak pernah. Oh nggak pernah. Oke. Ya. Nah Pak, di pertanyaan ini Bapak tolong membuat gambar jam, dan jamnya itu nanti menunjukkan jam 11:10 nggih. Nih, silakan Pak bikin gambar jam dan jamnya itu menunjukkan jam 11:10. Pak Samad, ini dibaca jam berapa ini Pak? Jam 11:10. Oh ini. Pak Samad, terima kasih sudah mau bekerja sama untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Dari jawaban yang Bapak sampaikan bisa kita lihat adanya penurunan kemampuan dalam menempatkan benda, objek atau gambar pada suatu tempat. Nah Pak Samad, dari permasalahan ini akan saya jadikan sebagai acuan untuk membuat program terapi di pertemuan yang akan datang. Nah ini Bapak silahkan menandatangani hasil jawaban yang Bapak tadi sampaikan. Silahkan Pak, ditandatangani sini Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Pak. Demikian praktek asesmen geriatrik health questionnaire. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan rekan-rekan sejawat terapis okupasi. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.